Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu. Senang bertemu Bapak Ibu di kesempatan ini. Hari ini kita akan belajar di sesi di topik bagaimana sebagai editor mengelola atau mereview dan juga masuk di akun Bapak Ibu sebagai editor. Nah, langsung saja kita yang pertama-tama ialah tentu kita harus masuk ke Google Chrome atau juga ke Mozilla. Setelah itu Bapak Ibu silakan klik di pencarian itu Skripta, karena nama jurnal kita lah ini dia, Skripta Jurnal Teologi dan Pemahaman Kontekstual. Oke, setelah itu klik enter dan dia muncul. Lihat, saya mau kasih informasi sedikit saja. Di bagian ini akan muncul beberapa informasi terkait jurnal kita. Bagaimana jurnal kita sudah terdaftar di Morarep, di ICA, Garuda dan sebagainya macamnya. Nah, karena kita mau concern untuk belajar sebagai editor, oke, klik di sini. Ya, silakan Bapak Ibu klik. Dia masih loading, oke. Dia akan masuk. Nah, setelah itu di sini ada kolom register dan di sini ada kolom login. Silakan Bapak Ibu login saja. Oke, login. Nah, di sini saya izin pakai akun Bapak Firman Harema. Saya sudah buatkan semua akun Bapak Ibu sebagai editor, jadi jangan khawatir. Oke. Setelah itu, karena usernya adalah ini, Febriama 1985, dan semua passwordnya saya selalu buat sama, yaitu kasih 20. Huruf kecil semua, tidak ada spasi, lalu gabung. Dia masih loading, oke, loading. Nah, dia akan masuk kepada kolom ini. Nah, jika Bapak Ibu lihat ini apa artinya? Ini artinya adalah ada 17 pesan yang Bapak Febriama belum baca. Pesan. Oke, ini abaikan saja, tidak terlalu penting. Nah, di sini ada satu naskah yang sebenarnya sudah direview oleh Pak Febriama, tapi karena kita mau belajar, lalu klik saja di sini. Klik, oke, dia loading. Aduh, oke, baik, tadi sempat jaringannya sempat ini. Oke, saya minum dulu Bapak Ibu ya, tahu. Oke. Kemudian, nah setelah itu dia akan masuk ke kolom ini. Kalau saya mengatakan di kolom diskusi. Nah setelah itu silakan Bapak Ibu perhatikan saja di sini sudah sambil mengenal. Oke. Nah ini mohon diabaikan karena ini tadi seperti saya katakan tadi, ini naskah sudah direview, ini teori. Oke. Setelah itu Bapak Ibu silakan klik ini. Klik. Oke, dan biasa dia akan masuk di file atau dokumen yang ada di download. Oke, kita akan buka dokumen. Saya akan buka dokumen. Baik, saya buka download. Nah, ada di sini dia Bapak Ibu. Oke, kita klik saja. Kita klik dia loading. Wah, ini apa ini? Oke, loading. Nah, loading. Wah, loading. Oke. Sebentar. Oke. Nah, Bapak Ibu yang sudah terbiasa sebagai editor di jurnal kita ini kan salah banget ini, ngapain dia pasang-pasang logo-logo ini, dia mau pasang ini, tapi ya karena dia memperkenalkan bahwa dia adalah mahasiswa S2 di Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Keren. Nah, oke, nah seperti ini. Kita kan ada tupoksi dan juga saya selalu kasih Bapak Ibu template supaya Bapak Ibu juga tidak salah kaprah bagaimana mereviewnya, sehingga tidak kalau kata orang Jawa itu tidak senak udel. Bercanda Bapak Ibu. Oke. Setelah itu, nah contohnya ini kan sebentar saya perbaiki supaya bisa diperhatikan. Perhatikan, mohon diperhatikan. Nah, ini kan bayangkan ini tulisannya ini kan bentuk kita adalah oke, ini dia. Ini kan tidak sesuai dengan template kita. Ini salah kaprah itu. Oke. Nah, di template kita itu untuk jenis huruf itu harus namanya Fris Quadrata. Nah, katakanlah ini kan tidak ini dia pakai Times New Roman nih. Kemudian ukuran kita 12, dia pakai ukuran 11. Komentar saja di sini. Contoh komentarnya klik kanan, oke, di blok dulu. Maaf kalau terlalu cepat, di blok. Lalu klik kanan, lalu klik ini komen. Ketik aja di sini. Contoh adalah mohon sesuaikan penulisan dengan template
Nama ingat nama jurnal kita adalah Skripta Jurnal Teologi dan Pelayanan Kontekstual. Oke, abaikan, selesai, klik di sini. Dan ini sudah ada komen. Oke. Lalu kemudian teman katakan di sini, wah, dia belum pakai Mendeley nih. Klik saja seperti tadi prosesnya, klik kanan, new comment dan sebagainya macamnya dan seterusnya. Oke, kalau sudah, sekali lagi saya pertegas bahwa Bapak Ibu mereviewnya seperti DP2 dan panduannya ada di template masing-masing, sehingga ingat bahwa template yang ada di STTE tidak selalu sama dengan template yang ada katakanlah jurnal yang ada di STT Setia Jakarta atau STT Bengkulu dan sebagainya macamnya. Jadi berbeda-beda. Jadi memang kita harus cermat membedakan dan melihat template tersebut, sehingga sekali lagi saya ingatkan bahwa panduan kita ada pada template jurnal tersebut. Oke. Setelah itu di save saja. Oke, lalu kita kembali ke akun kita tadi. Akun kita tadi itu di sini. Oke. Oke, di sini. Lalu setelah itu Bapak Ibu, tambahkan diskusi. Nah ini ya, ini kan Bapak Ibu, saya sedang masuk sebagai Febriaman Harefa. Lihat ya, jurnal editor. Nah, autornya adalah Manuel Waskito Prasetyo. Oke. Karena kita akan masuk kepada kolom diskusi atau sebuah pesan, maka Bapak Ibu mohon sebagai editor klik ini karena kita mau kirim pesan ke beliau. Lalu bikin sini judulnya, judul pesannya apa? Contoh, saya selalu bikin catatan untuk diperbaiki. Oke. Nah, di sini isi pesannya. Contoh yang terhormat autor. Maaf, ada salah ketik. Autor. Shalom. Dan sebagainya macamnya. Bapak Ibu silakan ketik. Kalau bisa dideskripsikan jauh lebih baik. Apa-apa saja. Setelah itu kita upload file. Yang kita upload adalah dokumen atau naskah yang sudah kita review tadi supaya itu menjadi acuannya untuk diperbaiki. Contoh, kita klik upload file. Oke, lalu masuk ke sini kita pilih artikel teks. Lalu kita pilih setelah itu upload file. Nah, di mana tadi kita simpan tadi karena saya simpan di download, ini dia. Lalu klik open. Tunggu sampai 100%. Oke, kalau ketika ada 100% dia akan muncul seperti ini. Setelah itu klik continue. Ini Bapak Ibu bisa edit, ubah nama atau diabaikan juga bisa. Setelah itu continue. Oke, tapi ini saya abaikan saja. Continue, setelah continue klik OK Bapak Ibu ya. Oke, selesai. Oke. Demikianlah cara kerja sebagai editor. Tidak sulit. Sangat gampang dan teramat gampang. Demikianlah teknis atau langkah-langkah untuk Bapak Ibu sebagai editor masuk ke akun Bapak Ibu. Lalu bagaimana selanjutnya setelah masuk, bagaimana mengeksekusinya, bagaimana mereviewnya, lalu bagaimana mengirimkan kembali catatan-catatan yang sudah Bapak Ibu review di naskah itu. Berikut kebersamaan kita pada sesi ini, bagaimana kita belajar secara singkat sebagai editor. Jika penyampaian saya terlalu cepat-cepat dan membingungkan, mohon maaf, silakan Bapak Ibu nanti tanyakan saya karena Ferdinand baik hati dan siap untuk membantu Bapak Ibu. Tuhan berkati, shalom.